Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja wa ja'ala baina zawjaini mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin hadirat Majelis Tudang Pening, Majelis Mapaci rahimakumullah. Adalah merupakan salah satu budaya kita. Sebelum hari H akad nikahnya anak kita itu, keluarga kumpul-kumpul dalam satu acara tudang pening, karena umumnya dilaksanakan pada malam hari, malam acara akad nikahnya, dengan nama Mapaci. Tania toga bida ayah. Apakna mereka na jamang-jamang ijama sedia sama na bida amanah. Jadi makulana kat tanya toga bidaya. Kigai roya sebidah. Yang mana yang bid'ah itu? Bid'ah itu bukanlah sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah. Tetapi bid'ah itu ialah perbuatan yang tidak punya dalil. Yang tidak punya dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, hadis Rasulullah SAW yang 3 macam, yaitu ada disebut sunnah kauliyah. Hadis Rasulullah berdasarkan ucapannya. Murid nabu gawi narekok natekengi akacuereng itu sunnah itu. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan Rasulullah. Jadi perbuatan Rasulullah itu salah satu sumber, salah satu dalil, tapi bukan semua dalil. Salah satu. Nama loma kukwe sering sekarang ini, kapan tidak dilakukan Rasulullah, itu bid'ah. Berasaji bid'ah. Kenapa? Tidak pernah Rasulullah lakukan. Hampir semua itu dicap bid'ah itu yang tidak dilakukan Rasulullah. Padahal itu tadi, perbuatan Rasul adalah salah satu sumber, bukan satu-satunya sumber. Sumber utama kita pertama adalah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran bicara kita ikuti, itu jelas bukan bid'ah. Yang kedua ialah sunnah Rasulullah, dan ini 3 macam menurut ahli hadis. Sunnah berdasarkan perbuatan, dan ini yang paling banyak. Itu kala Rasulullah, kala itu semua yang kala itu, itulah sunnah kauliyah namanya. Sunnah berdasarkan ucapan. Kemudian yang kedua, sunnah berdasarkan fi'liyah. Nah, ini sahabat yang cerita, oh Nabi ada melakukan begini. Itu kehilapan kita sekarang ini, karena sering hanya ini yang dijadikan sumber. Kapan tidak berasal dari sini sudah bid'ah. Pada cengi langko. Kemudian yang ketiga, sunnah takririyah. Sunnah berdasarkan persetujuan Rasulullah. Beliau bukan ucapkan, beliau bukan lakukan, sahabat yang lakukan, lalu Nabi diamkan. Apalagi kalau Nabi senyum-senyum, itu berarti boleh itu. Nah sekarang bagaimana dengan Mapaci? Nah, Mapaci ini tidak dilakukan Rasulullah, bid'ah. Tapi Mapaci ini punya dasar, punya dalil. Yaitu apa? Mapaci ini masuk golongan senu-senuan. Dalam bahasa agama disebut tafaul. Kita
kita tidak menemukan keterangan bahwa Rasulullah mapaci, tetapi kita dapatkan hadis Bukhari Muslim dari Anas mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaula, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang untuk bersempana napoji masunu senuang nabita. Nah ini mapaci ini senu-senuang. Apa itu senu-senuang? Apa itu sempana? Sempana itu ialah doa dalam bentuk simbol-simbol. Doa dalam bentuk simbol-simbol. Rasulullah lakukan. Contohnya pertama, kapan kita melahirkan, Rasulullah menyuruh untuk diazankan telinga kanannya, dikamatkan telinga kirinya. Padahal azan itu kan untuk salat dasarnya. Makanya dulu Suki Limpo tidak setuju dengan hadis ini. Betul asalnya itu, tetapi berkembang bukan hanya itu. Rasulullah mengatakan, siapa yang melahirkan anak kemudian diazankan pada telinga kirinya, kanannya diazankan pada telinga kirinya, dia adalah puji cueren, tidak suka diikuti oleh jin. Karena sekarang ini banyak orang kerasukan. Banyak orang kerasukan. Dan itu punya proses. Bagaimana prosesnya? Dalam bahasa Bugis, cuekan yolo napa gesang-gesang napa tamang-tamang. Itu sudah kerasukan itu. Dan Nabi mengatakan, siapa yang melahirkan anak, diazankan telinga kanannya, dikamatkan telinga kirinya, maka tidak suka diikuti oleh jin dan puji cuci. Itu adalah sempana, senu-senuan. Yang kedua, kapan melahirkan ini, benda asing pertama yang masuk di mulut anak selain daripada ASI ialah yang manis-manis. Yang dilakukan oleh Rasulullah kurma yang dicerna kemudian dimasukkan dalam mulut anak. Apa ini? Kenapa lakukan begini? Itu senu-senuan. Doa dalam bentuk simbol-simbol itu tujuannya supaya anak ini kehidupannya manis. Ini insya Allah anak kita besok akan diantar ke goa. Saya mau tanya, itu yang kita bawa mengantar itu di samping maharnya, di samping uang belanjanya, uang panaiknya, ya di samping irang-irangnya ada lagi yang lain. Apa itu? Buah-buah. Buah-buah. Kenapa ada itu buah-buah itu diikutkan? Itu sempana itu, senu-senuang itu. Apa? Sempana itu adalah doa dalam bentuk simbol-simbol. Buah-buah ini adalah doa. Mamuari buai botinge. Itu maknanya itu buah-buah. Mamuari buai botinge yang terakhir. Lalu buahnya apa? Lihatlah di situ, gambarnya semua. Ada tebunya supaya manis buahnya. Saya kira kita semua ini sepakat. Nah saya kira besok juga tidak akan ikut. Pernahkah kita melihat itu ada paria ikut? Itulah buktinya. Tapi kita ini sering tidak tahu, hanya karena kebiasaan-kebiasaan begitu, Pak. Itu ya. Ini semua harapan-harapan manis kita. Di situ yang kita masukkan. Kali panasana, ya itu. Ya, kali hotin. Ya, kali kalukuna. Ada lagi dilakukan Rasulullah SAW. Itu tadi benda asing pertama yang masuk dalam mulut anak selain ASI ibu adalah kurma yang dilakukan Rasulullah. Ini di daerah kita karena dulu kurma itu hanya sekali setahun makan kurma. Tidak seperti sekarang.
Dulu itu orang hanya haji naik kapal laut. Tidak ada umrah seperti sekarang yang tertunda lagi sekarang ini. Hanya sekali setahun naik haji sekaligus umrah, pulang dengan kapal laut. Jadi kalau bawa kurma, kapan dikeluarkan semua? Habis semua sekali, capu bagai-bagai. Kenapa? Karena kita balas dendam. Nanti datang jamaah haji baru makan lagi kurma. Nah, muncullah pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi pengganti kurma ini kalau kita kelahiran mau melaksanakan itu yang dilakukan Rasulullah? Mapamimi, namanya tahnik di dalam bahasa agama. Tidak ada kurma. Orang tua kita cari-cari apa kira-kira yang cocok ini, yang kurang lebih purananya dengan kurma. Ujung-ujungnya ketemulah dengan kelapa muda. Sehingga kalau akikah biasanya itu keluarlah kelapa muda yang sudah dilubangi. Sisa karena kita ini hanya waris tanpa ilmu, akhirnya salah jalan. Kenapa saya katakan salah jalan? Itu air kelapa muda maunya pengganti kurma, itu airnya. Tetapi sudah terkontaminasi keluar karena guntingnya sudah masuk di kelapa baru dikasih keluar. Sudah masuk guntingnya. Padahal air kelapa ini harus steril. Oleh karena itu besok lusa, nanti kalau ada hasilnya ini ada hasilnya ini, kalau masih mau menggunakan kelapa muda, lo jemak bojo itarwangi. Ya, itu baki kecil yang oval, supaya ada tempat gelas dua. Satu diisi sendok, satu diisi gunting. Jangan guntingnya dimasukkan di kelapa. Nah, setelah pengguntingan, digunting rambut anak kembali ke tempatnya. Ini laki perempuan harus tahu, termasuk rambut di situ. Nah, jangan dimasukkan di kelapa rambut. Ya, mata-mata kan. Suku orang tamatoni kuncina, tamatoni ke mana? Jadi ditempatkan di ini, dan sesudah itu baru diambil sendok, dicelupkan di kelapa, baru di sama mulut anak. Tidak usah airnya, yang penting asal sudah basah. Karena kalau mau diisi semua, nanti calengnya anak itu. Dan nanti setelah selesai, setelah baras anjing kan itu biasanya ketika dibaca seraka itu keluar. Setelah selesai dilanjutkan itu rambut anak digunting, dia digundul, dikasih botak, kemudian ditimbang. Nanti berapa beratnya itu dinilai dengan emas atau perak. Umpamanya berat rambut ini 1 gram, karena tidak berat itu, kecuali kalau sudah 40 tahun usianya baru diakikah. Nah, gondrong itu. Ya. 1 gram berapa rupiah harganya? Disitulah dianjurkan untuk bersedekah dengan seharga nilai tadi itu. Jadi rambut itu dikasih gundul semua. Rasulullah mengatakan, ya, kullu mauludin murtahanun bi akikah. Setiap anak lahir itu ibaratnya digadaikan dan nanti lepas dibebaskan dengan akikahnya. Apa dilakukan? Pertama, tusbahu anhu yawma sabihi, dipotongkan hewan pada hari ketujuhnya. Kata ulama, tidak sempat hari ketujuhnya, 27-nya,
Tidak sempat 27-nya, 37-nya. Tidak sempat 37-nya, kapan saja kesempatannya. Tapi pada meta tuh pada malampe gemek nah. Itu dipotongkan, ya. Kemudian wayuhlaku ra'su, ya, digundul kepalanya. Lalu wayusamma, dan diresmikan namanya. Ini 3 hal. Menjadilah 4 hari ini dengan mapamimi. Mapaci ini adalah salah satu bentuk senu-senuan menurut budaya kita. Dan ternyata bukan hanya kita yang melaksanakan macam ini. Salah seorang syekh dari Mesir pernah di Mangkoso. Saya ikutkan pergi Barasanji Mapaci. Kemudian saya tanya, apakah di Mesir orang juga melakukan seperti ini? Mapaci. Iya katanya. Namanya Lailatul Hanna Bundi Paci. Lalu apa dilakukan? Itu katanya di sana tidak seperti di sini. Kadang-kadang hanya daunnya diambil. Biasa daun namiro take-take namin kay iparikaca na apa tidak. Kalau di sana tidak, betul-betul yang ditumbuh itu, betul-betul yang ditumbuh, yang seperti dijual di Mekah itu ditumbuh. Kemudian ini tangan anak itu betul-betul diharu semua, dipacingi mana, macam mana paletna, kanan kiri, dan termasuk kakinya juga. Jadi katanya gampang itu kalau mau tahu mana yang pengantin. Dia saja kalau ada yang jalan sama celah aja, nah iya tuh. Ya tuh bukti. Itu karena liwat opak itu. Ya, tapi intinya adalah tadi itu seru-seruan doa dalam bentuk simbol-simbol. Nah, karena ini belum selesai, sebentar nanti ini akan melaksanakan itu. Peralatannya pertama bantal. Kalau dibawa bantal, di atas bantal itu sarung. Biasanya sarung itu 7 lembar atau 9 lembar. Saya dengar tempo dulu sarung itu adalah hasil tenun calon pengantin perempuan, dan itu sebagai bukti bahwa memang sudah siap untuk berkeluarga. Karena orang tua dulu kita tidak sekolah matenung nih, jadi aku macam ditenung ini dipalakai. Nah, itu jadi itu tandanya. Kemudian di atas sarung itu adalah ya daun pisang. Kemudian di atas daun pisang itu daun nangka. Baru meletakkan tangannya. Ini semua simbol-simbol, semua punya arti. Lalu ya diundanglah orang-orang tua kita, dipersilakan orang-orang tua kita masengi temena. Itu istilah orang tua kita itu, yang satu-satu untuk mengambil itu tempat yang meletakkan. Ini apa? Ini adalah simbolis kami ini mewakili seluruh keluarga meletakkan amanah. Peganglah kebersihan sebagai pola hidupmu. Peganglah erat-erat. Ya, permisinya begini. Tetoko ritomenge. Saya ulangi, tetoko ritomenge. Akataniko ripacinge, leteko rilempue, tudako risakbarae, sandreko ripesonae, letuko ridolagamu. Ini tausiah saya kepadamu nak. Tetoko ritomenge, berdirilah pada kebenaran. Akataniko ripacinge, berpeganglah pada kebersihan.
lete ko rilempue, menitilah pada kejujuran. Sandre ko ripesonai, bersandarlah pada tawakal. Tudak ko risak barae, dululah dengan kesabaran. Kamu akan sampai di final perjalananmu. Yana kapang ya Pak, kampak hari mundrin ya. Ya, semoga anak kita, doa kita itu ialah berkah. Barakallahu lak wa barak alaik wa jama' bainakum wa bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.